Halo teman-teman semuanya. Kalian pasti udah sering untuk lihat ataupun baca berita yang ada di media sosial, benar nggak? Nah, di berita itu pasti juga ada macam-macam jenisnya. Tapi ada juga yang berita yang terkadang itu belum tentu kebenarannya. Yang kita dengar yaitu hoax. Nah, berhubungan sama hoax nih, kalian pasti akan mikirnya, wow, kalau hoax itu pasti berita yang nggak bener atau berita yang belum tahu kebenaran aslinya kayak gimana atau belum jelas sumbernya. Nah, tentang hoax ini juga ada hubungannya dengan hadis. Kok bisa? Iya, karena di hadis itu nggak semuanya itu benar-benar hadis yang diturunkan atau disampaikan diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Nah, kita juga perlu tahu mana hadis yang benar-benar diriwayatkan yang ujungnya dari Rasulullah, mana yang tidak. Nah, untuk tahu itu semua, kita juga harus tahu dalam hadis itu kan ada bagian-bagiannya, ada unsur-unsurnya. Nah, untuk tahu itu semua, kita bakal belajar bareng tentang yang namanya unsur-unsur hadis. Untuk tahu selanjutnya tentang materi kali ini, nah jangan lupa untuk selalu memperhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Kalian sehat semua kan? Semoga keselamatan dan kesehatan selalu terlimpah kepada kalian semua. Allahumma amin. Oke, pada hari ini, pertemuan kali ini, di video pembelajaran, kalian akan saya temani dengan saya sendiri, Kak Anas. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, nanti tetap diperhatikan ya video ini. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya atau kepo tentang saya sendiri, nanti bisa tanya-tanya di media sosial saya, di WhatsApp ataupun di IG yang sudah saya beritahukan di video ini. Nah, untuk kalian yang sudah siap, ayo kita lanjutkan ke video selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, pada video pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita bakal belajar bareng tentang unsur-unsur hadis. Nah, tujuannya kita belajar unsur-unsur hadis itu kalian agar paham tentang pengertian dari sanad, matan, dan rawi. Yang kedua, kalian agar paham juga tentang contoh dari sanad, matan, dan rawi. Yang ketiga, agar kalian juga memahami tentang syarat-syarat dari rawi itu sendiri. Nah, setelah kalian tahu tujuan dari kita belajar bareng pada video pembelajaran kali ini, tetap kalian simak ya, jangan berhenti untuk semangat belajar. Akan saya temani di video pembelajaran berikut ini. Simak terus. Oke teman-teman semuanya, pada pertemuan sebelumnya kan kita mungkin kalian sudah belajar dulu ya tentang hadis. Pasti kalian udah tahu lah. Oke, di sini kakak akan ngingetin kalian lagi tentang hadis. Nah, hadis itu gampangnya itu adalah segala yang dikatakan, yang dilakukan, yang ditetapkan dan disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah ingat kan? Kalau sudah ingat, kita akan melanjutkan materi pada hari ini di video ini tentang unsur-unsur hadis. Nah, kan tadi sudah disebutkan ya, cuman simpel ada 3, yaitu ada sanad, ada matan, dan rawi. Nah, cuman 3 ini. Nah, kan juga harus tahu itu semua, karena untuk mengetahui hadis yang ada di dalamnya, paling pokok itu harus 3 unsur tadi harus kalian tahu. Nah, untuk lebih lengkapnya tetap disimak terus. Let's check this out. Oke teman-teman semuanya, tetap semangat ya. Kita sudah akan masuk di materi sanad. Nah, apa sih itu sanad? Mungkin kan ada yang belum tahu ataupun bingung ya. Sanad itu secara bahasa itu sandaran, tempat bersandar, atau sesuatu yang dapat dipegang atau dipercaya. Nah, secara istilahnya ini sanad itu adalah orang-orang yang menghubungkan satu hadis sampai kepada Rasulullah SAW. Gampangannya lagi. Sanad itu adalah seperti silsilah
orang-orang yang menyampaikan atau meriwayatkan hadis. Jadi urut gitu. Nah, nanti lebih jelasnya akan kita bahas di contoh dari sanad. Makanya tetap simak video ini ya. Nah, teman-teman semua, coba kita perhatikan di sebelah sini. Nah, di sebelah sini sudah ada contoh dari hadis yang akan kita bahas pada video berikut ini. Nah, yang di kotai itu, yang diberi tanda itu, kotak-kotak itu adalah sanad. Nah, coba diperhatikan ya. Itu letaknya ada di awal. Nah, itu. Coba kalian baca. Kalau sudah kalian baca, coba itu ada kata-kata ataupun nama-nama dari orang yang meriwayatkan. Nah, itu namanya sanad. Oke, kalian sudah jelas kan? Kalau sudah jelas, kita akan lanjut di materi matan. Oke, kita akan membahas tentang materi matan. Nah, apa sih itu matan? Nah, secara bahasa itu ada artinya sendiri. Bisa berarti punggung jalan, bisa berarti gersang, tandus, membelah, atau mengikat. Itu secara bahasa ya. Kalau secara istilah, matan itu adalah isi dari redaksi ataupun yang menjadi konten yang ada di hadis. Jadi yang menjadi inti yang disampaikan itu ada di matan itu sendiri. Nah, yang namanya juga isi, ya berarti yang kita ambil apapun pembelajarannya, ya itu dari matan itu. Nah, untuk tahu lebih lengkapnya atau seperti apa sih bentuk matan itu, kita akan tunjukkan contohnya di video berikut ini. Oke teman-teman semuanya, coba kita perhatikan di sebelah sini. Oke, ini ada hadis yang sama ya, yang tadi sudah kita tunjukkan untuk contoh sanad. Sekarang kita ke contoh matan. Coba lihat di sini. Nah, itu yang ada tandanya, yang ada kotak-kotaknya itu adalah matan atau isi dari hadis. Nah, nanti tetap kalian pelajari, nanti kalian baca-baca, banyak referensinya, boleh kalian cari di buku maupun di Google, nggak masalah. Yang penting kalian harus tetap belajar. Jangan cuma di video ini. Di video ini cuma menayangkan sekilasnya atau gampangannya saja. Nanti kalian memperdalami sendiri. Itu tadi tentang isi atau matan hadis. Nah, unsur kedua ini dipahami ya. Kalau sudah paham, kita akan lanjut menuju ke materi rawi. Nah, teman-teman semua, kita lanjut di materi rawi. Nah, materi rawi ini gampang banget. Jadi rawi itu artinya apa sih? Nah, rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis atau yang mencatat atau membukukan hadis. Ada yang meriwayatkan, ada yang mencatat. Oke, rawi itu siapa aja sih? Ya, ada sahabat dari Rasulullah, sahabat-sahabat, kemudian ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Nah, tabi'ut tabi'in ini sampai kepada orang-orang atau tokoh-tokoh yang membukukan hadis. Contohnya yang sering kalian lihat mesti ada tulisan hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan seterusnya. Nah, itu adalah orang-orang atau rawi yang membukukan hadis seperti itu. Paham ya? Oke. Nanti untuk tahu letaknya rawi itu ada di mana? Nah, kalian tetap simak video ini karena bakal saya kasih contoh setelah yang satu ini. Kita kembali lagi, kita bahas di contohnya. Oke, contoh dari rawi ya. Lihat di sini. Nah, ini yang letaknya ada di paling akhir ini adalah rawi yang ada ditandai ini. Coba diperhatikan. Itu ada tulisannya ya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, atau bisa ganti apa saja. Nanti kalau misalnya kalian mau ganti hadis, nanti letaknya di akhir ini. Nah, seperti itu. Nah, gampang banget kan? Nah, tapi
ada juga yang pengen kita bahas, itu syarat-syaratnya jadi rawi. Syarat-syarat jadi rawi. Kan rawi itu kan tadi udah dijelaskan ya, itu orang-orang yang meriwayatkan hadis. Ternyata nggak sembarangan semua orang bisa meriwayatkan hadis, karena ada syarat-syaratnya, dan itu nggak mudah. Nah, pengen tahu syarat-syaratnya apa tentang rawi? Kita akan simak setelah yang satu ini. Oke teman-teman semua, kita akan membahas tentang syarat-syarat menjadi rawi. Nah, syarat-syaratnya itu yang pertama adalah adil. Maksudnya adil itu apa sih? Nah, adil itu jadi dia itu harus menjaga dirinya untuk selalu bersikap atau berperilaku terpuji, beradab, nah seperti itu. Dan dia punya kepribadian yang baik, yang jelas, dan mampu menempatkan mana yang salah dan mana yang buruk atau yang jelek, seperti itu. Nah, tadi adil ya. Jadi seperti itu. Adil itu intinya orangnya itu bijaksana dan berperilaku baik, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua adalah syarat yang kedua itu adalah muslim. Nah, pasti udah jelas ini. Kalau orang yang meriwayatkan hadis ya harus muslim. Kalau non muslim ya nggak bisa. Orang hadis aja adalah sumber ajaran kedua setelah Al-Quran yang dipelajari oleh umat muslim. Masa diriwayatkan oleh orang-orang non muslim? Nah, kan aneh kan? Makanya syaratnya harus muslim, seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal. Nah, kalau misalnya orangnya muslim tapi orangnya gila atau nggak ada akal gimana? Ya nggak bisa. Maka dia harus berakal. Karena dengan orang itu berakal kan dia bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Ya kan? Nah, itu. Kemudian syarat berikutnya adalah terhindar dari dosa besar. Kalian pasti itu sudah tahu isinya. Dosa besar itu apa aja? Zina, judi, mengundi nasib, mabuk-mabukan, durhaka pada orang tua. Itu pasti sudah jelas dosa besar. Dan kalau ada perawi yang seperti itu, wah, itu nggak bisa dianggap menjadi perawi. Nah, itu ya. Oke, syarat berikutnya adalah orang itu terhindar atau tidak sering melakukan dosa kecil. Nah, kalau dosa kecil ini pasti nggak bisa terhindar lagi. Kita nggak sengaja maupun yang disengaja pasti kita melakukan dosa kecil, yakin itu. Tapi untuk menjadi seorang perawi harus berhati-hati, harus menjaga dirinya untuk sangat meminimalkan melakukan dosa kecil seperti itu. Nah, ini berarti benar-benar ketat ini menjaga diri kita kalau misalkan kita mau menjadi seorang perawi. Nah, oke, selanjutnya ini syarat yang penting, yaitu dhobit. Nah, kok penting? Iya penting, karena dhobit itu artinya kuat ingatan. Yang pertama kuat ingatan, yang kedua itu adalah kuat penulisannya. Maksudnya apa? Kalau kuat penulisannya itu berarti dia itu harus mampu menuliskan atau mendokumentasikan, mencatat yang disampaikan oleh guru-gurunya atau perawi-perawi sebelumnya, seperti itu. Jadi selain dia itu kuat ingatannya, nah juga ingat atau kuat dari penulisannya, seperti itu. Kuat penulisan itu ya dia harus benar-benar menjaga kitabnya, menjaga catatannya mengenai hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang sebelumnya atau perawi sebelumnya, seperti itu. Wah, benar-benar ya perjuangan seorang perawi itu wow sekali, karena dia harus menjaga agar keasliannya itu sampai kepada kita yang kita sekarang ini pelajari, yang kita buka di buku di Google itu. Nah, ada hadis-hadis yang benar-benar diriwayatkan yang sahih. Nah, nanti kalau masalah senang sahih ini nanti akan dipelajari di materi sebelumnya. Nah, kita fokus di unsur-unsurnya saja, seperti itu. Nah, kalian sudah paham ya tentang syarat-syarat
rawi tadi, nanti kalian pahami sendiri dan juga diteladani dari sikap atau syarat-syaratnya, karena itu akan merubah diri kalian menjadi lebih baik seperti itu. Oke, kita akan lanjut di hikmah unsur-unsur hadis seperti itu. Ya, teman-teman semua, kita sudah sampai di materi hikmah mempelajari unsur-unsur hadis. Oke, hikmah yang kita tangkap dari mempelajari unsur-unsur hadis itu yang pertama, yang jelas kita menambah atau bertambah dari pengetahuan kita mengenai unsur-unsur hadis itu sendiri. Kita jadi paham, oh ternyata di dalam hadis itu seperti ini toh. Nah, kalau orang bisa mempelajari unsur-unsur hadis, berarti dia bisa melanjutkan lebih dalam lagi untuk mempelajari masing-masing dari unsur hadis tersebut. Misalnya di sanad itu ada berapa macam, nah di matan itu ada berapa macam, di rawi itu ada berapa macam yang harus dipelajari di situ. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, hikmah dari mempelajari unsur-unsur hadis itu adalah kita jadi paham benar-benar tentang perjuangan dari orang-orang yang meriwayatkan hadis seperti itu, karena perjalanannya itu sungguh susah sekali. Nah, apalagi kan tahu toh tadi yang syarat-syarat menjadi perawi itu benar-benar ketat, harus menjaga dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita paham sekali bahwa hadis itu disampaikan dengan tidak mudah, penuh perjuangan, dan yang jelas dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas. Nah, di situ juga kita dapat teladani. Setelah kita meneladani dari apa yang ada dalam unsur-unsur hadis tadi, terutama yang disyarat menjadi rawi tadi, kita bisa memahami dan meneladani sifat-sifatnya yang adil. Terus kita harus menghindari dari dosa-dosa kecil maupun yang besar sekalipun, seperti itu. Karena dengan begitu kita akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan menjadi pribadi seorang muslim yang baik seperti itu. Nah, udah paham kan seperti itu. Nah, harapannya kakak sendiri nanti akan melihat progres dari kalian, apakah kalian itu benar-benar paham dan tidak tentang mengenai makna apa yang kalian pelajari tentang unsur-unsur hadis. Nah, yang jelas kalian paham dulu dan jangan berhenti untuk belajar seperti itu. Oke teman-teman semuanya, kita sudah pada sesi kesimpulan dari materi pembelajaran di video ini. Nah, kita tadi sudah mempelajari tentang apa saja tadi. Yang pertama adalah unsur-unsur hadis yang berupa sanad, matan, dan rawi. Tadi juga kita belajar tentang pengertiannya, kita belajar contoh-contohnya, kita juga belajar tadi yang syarat menjadi perawi seperti itu. Nah, itu gampang banget buat kalian pelajari karena simple, cuma 3 aja. Nah, kalian juga meneladani dari sifat-sifat perawi itu tadi. Nah, itu berguna banget buat kalian. Nah, jangan patah semangat untuk belajar ya tentang 3 unsur tadi ya, karena ini sangat bermanfaat buat kalian. Jangan cuma untuk bahan belajar aja nilainya bagus, tapi diterapkan di dalam diri kalian agar menjadi seorang muslim yang baik dan bertakwa seperti itu. Oke teman-teman semua, akhirnya kita sudah di penghujung pembelajaran. Semoga kalian tetap senang ya belajar dengan saya. Oke, gitu dong. Nah, di sela-sela waktu luang kalian, jangan lupa untuk tetap menyempatkan membaca juga. Cari cara belajar kalian yang paling efektif dan menyenangkan. Nah, salah satunya dengan belajar di video ini. Nah, tetap rajin beribadah, mengaji, dan jangan lupa bahagia. Oke. Nah, untuk mengakhiri video pembelajaran pada hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Sebelum kakak tutup, kakak punya pantun buat kalian. Makan durian sama aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.